Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin resep bolu jadul yang super enak banget, yang pastinya moist, wangi menteganya itu menggugah selera banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, pertama-tama di sini akan saya siapkan bahan keringnya dulu. Di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu akan saya ayak 200 gram tepung terigu. Di sini saya memakai tepung terigu protein sedang ya, teman-teman. Ini bahan tepung ini kita ayak tujuannya supaya nanti tidak ada adonan yang bergerandul atau menggumpal. Setelah itu juga akan saya tambahkan 1 sendok teh baking powder dan 20 gram tepung maizena. Nah, kalau semua bahan tepungnya udah diayak, selanjutnya nih kita aduk sebentar menggunakan sendok hingga bahannya tercampur rata. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu bahan tepungnya. Oke, selanjutnya saya akan bikin adonannya. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya tambahkan 200 gram margarin. Kemudian akan saya tambahkan sambil diayak juga 160 gram gula halus. Setelah itu ini akan saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Jika sudah, ini kita aduk-aduk sebentar supaya ketika di mixer bahan tepungnya tidak berhamburan. Setelah itu kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga gulanya larut dan semua bahan tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi, kemudian kita mixer hingga adonan mengembang atau menjadi sedikit lebih pucat seperti ini. Nah, jika sudah mengembang dan agak pucat, ini kita matikan sebentar mixernya. Lanjut, di sini akan saya tambahkan 4 butir telur ayam. Oh ya, di sini kita menambahkan telur ayamnya secara bertahap ya, teman-teman. Kita tambahkan satu persatu, lalu kita mixer sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan lagi satu butir telur ayamnya. Ini kita mixer, kita lakukan hal yang sama hingga telurnya selesai. Nah, kalau untuk mengaduk telurnya ini kita menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah ya, teman-teman. Nah, kalau semua telurnya udah ditambahkan, udah tercampur rata, ini kita matikan sebentar mixernya. Lanjut, di sini akan saya tambahkan bahan kering yang udah kita siapkan tadi. Ini juga saya menambahkannya secara bertahap ya, teman-teman. Ini saya tambahkan sedikit dulu, lalu kita mixer kembali. Tapi sebelum di mixer diaduk-aduk dulu supaya tepungnya tidak berhamburan. Setelah itu kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sampai bahan tercampur rata. Lakukan hal yang sama hingga semua tepungnya selesai ya, teman-teman. Nah, kalau semua tepungnya udah ditambahkan dan sudah tercampur rata, ini kita matikan mixernya. Lanjut, di sini akan saya tambahkan 60 ml susu cair. Setelah itu ini akan kita aduk-aduk kembali. Nah, kali ini kita mengaduknya menggunakan spatula aja. Ini kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Nah, kalau udah tercampur rata, lanjut di sini akan saya tambahkan 3 sendok meses. Setelah itu kita aduk-aduk kembali menggunakan spatula. Ini kita aduk-aduk, pastikan kalau si mesesnya itu sudah menyebar merata ya, teman-teman. Nah, kalau adonannya udah teksturnya udah seperti ini, konsistensi yang dihasilkan udah seperti ini adonannya siap untuk dicetak. Nah, ini saya sudah siapkan loyang dengan ukuran diameternya 20 cm. Ini sebelumnya seluruh permukaannya udah saya olesi dengan margarin tipis-tipis, lalu ditaburi dengan tepung terigu. Langsung aja kita tuang semua adonannya ke dalam loyang seperti ini. Kemudian ini akan saya aduk-aduk menggunakan tusuk sate seperti ini, tujuannya untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan.
Setelah itu kita padatkan adonannya dengan cara menghentak-hentakkan loyangnya pelan-pelan aja seperti ini. Nah, jika sudah, adonan siap untuk dipanggang. Oke, sebelumnya ini ovennya udah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Ini akan saya panggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 45 menit atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing. Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 45 menit ini sudah matang, atau teman-teman bisa mencobanya ngetesnya menggunakan tes tusuk. Kalau tidak ada adonan yang menempel di tusuk sate, artinya si bolunya sudah matang. Nah, selagi masih panas ini langsung aja kita keluarkan dari dalam loyangnya. Untuk memudahkan mengeluarkan dari dalam loyang bisa dihentak-hentakkan atau disisir bagian pinggirnya teman-teman. Setelah itu langsung aja kita balik dan kita angkat loyangnya. Nah, ini dia bagian bawahnya, cantik banget kan teman-teman, sebaran mesesnya itu merata, jadi buat si bolu jadul ini semakin cantik. Langsung aja ini juga akan saya balik. Setelah itu akan saya potong-potong. Untuk ukuran potongannya itu opsional ya teman-teman, dapat disesuaikan dengan selera aja. Nah, ini dia bagian atasnya, cantik banget kan. Nah, teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin bolu jadul meses yang satu ini. Jadi jangan lupa untuk cobain resep yang satu ini, karena ini anti gagal. Dan ini tuh kalau teman-teman suka banget sama bolu jadul bisa cobain resep ini, karena ini tuh rasanya tidak membosankan, wanginya itu menggugah selera, jadi bikin kita lapar terus. Rasa manisnya juga pas, teksturnya itu super duper lembut banget, moist, dan pastinya pori-porinya juga bagus. Jadi ini cocok banget untuk jadi temen minum teh, temen ngopi, atau bisa juga jadi isian snack box atau jadi ide jualan. Nah, teman-teman bisa lihat kan ini cantiknya, dan pasti teman-teman juga bisa nebak ini bagaimana rasanya, dijamin bikin ketagihan banget. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.